wabarakatuh. Para sahabat, sore hari ini saya berada di sekitar Masjid Jin. Dan tampak di belakang adalah menara Masjidil Haram. Itu artinya antara Masjid Jin dengan Masjidil Haram itu sangat dekat. Ya. Luar biasa karunia ilahi. Alhamdulillah saya berada di kawasan ini dalam rangka ziarah kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tepat berada di sekitar Masjid Jin. Kenapa disebut dengan Masjid Jin? Apakah yang sholatnya adalah bangsa jin? Tentu tidak. Tapi mungkin juga. Kisah penamaan mengenai Masjid Jin karena dulu Rasulullah SAW pernah membaiat sekelompok bangsa jin yang ingin memeluk Islam. Nah, tepat diadakan baiat tersebut yaitu di tempat yang sekarang dibangun Masjid Jin yang ada di belakang saya. Kita tengok itu seperti apakah interior dari Masjid Jin tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampak di hadapan saya ada sebuah tulisan dengan huruf Arab yaitu Masjid Al-Jin. Kita akan masuk ke dalam masjid, kita akan mengetahui seperti apakah interior dari masjid yang terkenal unik ini. Namun sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu untuk bersuci karena nanti di dalam kita akan melaksanakan sholat. Dan sekarang taruh sandalnya, kemudian kita masuk. Jangan lupa masuknya kaki dulu, kaki kanan maksudnya. Dan bacalah doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatika. Alhamdulillah para sahabat, kita sekarang sudah berada di dalam masjid. Dan inilah interior dari Masjid Al-Jin yang selama ini mungkin bikin penasaran bagi para jamaah, bagi kita semuanya ya. Ternyata di dalamnya tidak jauh beda dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah ini. Para sahabat, perlu kita ketahui bahwa di Mekah Al-Mukarramah bukan hanya Masjidil Haram saja sebagai masjid tempat peninggalan Rasulullah SAW, tapi juga ada masjid-masjid yang lain. Di antaranya ada Masjid Mikot seperti Masjid Aisyah, Masjid Jirona ataupun Masjid Hudaibiyah. Tapi juga ada masjid lain yang ada kaitannya dengan kisah dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah SAW beliau berdakwah di kota Makkah dalam kurun waktu 13 tahun. 3 tahun dakwah secara gerilya, kemudian 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Nah, Rasulullah SAW berdakwah bukan hanya di kalangan umat manusia saja, bangsa Quraisy dan penduduk yang lainnya, tapi Rasulullah SAW berdakwah juga di kalangan bangsa jin. Nah, pada waktu itu, setelah Rasulullah SAW sepulang beliau dakwah dari Taif, maka Rasulullah SAW sebelum tiba di Masjidil Haram, maka Rasulullah terlebih dahulu singgah di tempat ini dan beliau sempat melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika itu ayat atau surat yang dibaca oleh beliau adalah surat Ar-Rahman. Bangsa jin yang mendengar waktu itu, mereka merasa takjub, merasa kagum terhadap bacaan surat Ar-Rahman tersebut. Maka bangsa jin mendatangi Rasulullah SAW dan ingin menyatakan keislamannya karena takjub terhadap bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bangsa jin berbaiat di hadapan Rasulullah SAW. Dia ingin memeluk Islam, ingin menjadi mu'alaf, kemudian juga berjanji ingin memegang teguh ajaran Islam tersebut dan ingin berdakwah terhadap suku bangsanya. Kejadian tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 32. Itulah para sahabat sekelumit kisah sederhana mengenai kejadian yang ada hubungannya dengan penamaan Masjid Jin atau Masjid Al-Baiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya
sedikit pun tidak ada niat untuk menggurui para sahabat, karena saya yakin para sahabat sudah lebih memahami lagi mengenai kisah-kisah perjalanan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, terutama bagi sahabat yang belum pernah menginjakan kaki di kota suci. Mudah-mudahan ada rezeki dan sehat jasmani rohani, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh dan ibadah ziarah baik di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Demikian akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.